Baik, kita lanjutkan ya untuk perkuliahan kita. Tadi sudah di ARW yang kedua, jadi meriksa kepatenan jalan nafas itu dengan apa? Yang pertama hetil ya, chin lift ini mulutnya dibuka, jaw thrust, dagunya diangkat. Ya, triple manuver ya. Itu namanya hetil, chin lift, jaw thrust, dagunya diangkat. Hetil chin lift itu tidak boleh dilakukan pada pasien dengan resiko fraktur servikal. Sekali lagi ini soal biasanya keluar seperti itu. Ya, hetil chin lift. Nah, ini tidak boleh pada pasien dengan kecurigaan fraktur servikal. Yang boleh adalah jaw thrust manuver ya, dengan seperti ini. Didorong, tidak ditekuk ya, didorong. Nah, itu namanya jaw thrust manuver ya. Nanti mungkin waktu praktek kita mencoba untuk itu. Oke, lanjut sekarang di ARW sudah. Nah, di jalan nafas ini ketika terjadi sumbatan itu ada dua ya, sumbatan itu ada gargling dan snoring ya. Gargling dan snoring. Kalau bagus gambar ya. Jadi gargling itu seperti orang berkumur ya. Jadi istilah di sini istilah apa? Gargling. Ya. Gargling. Ini seperti orang berkumur ya. Berkumur. Nah, seperti orang berkumur. Ini berarti apa? Di dalam saluran pernafasannya, ya ini kalau saya gambarkan apa orang tidur gitu ya. Kalau ini hidung gitu, terus ini saluran nafasnya di sini, nah, sini. Nah, ini ada akumulasi ini saluran pencernaan ya. Nah, di sini ini ada akumulasi cairan. Cairan. Nah, cairan itu apa saja isinya? Ya, mungkin ada saliva ya, saliva, atau mungkin juga apa, sisa makanan ya, sisa makanan. Nah, ini mengakibatkan suara seperti orang berkumur. Itu disebut dengan gargling. Nah, tindakannya apa? Nah, tindakannya ini. Nah, tindakannya adalah miringkan ya, lock roll ya. Jadi miring, lock roll itu. Terus finger swab. Ya, itu mengambil ya dengan jari ya. Dan suction itu sedot ya. Nah, dengan alat ini. Oke. Jadi kalau suaranya seperti bergumul gitu ya, orang bergumul kan seperti itu suaranya. Nah, ini gargling namanya. Miringkan, lock roll, finger swab, dan suction. Lanjut, ini lock roll. Kalau saya apa boleh diperlebar ya gambarnya. Nah, ini lock roll. Jadi yang pertamanya adalah step pertama ada 4 penolong ya. Ada 4 penolong. 1 di kepala, 3 di 1 2 3 ada di tubuh. Ya. Terus penolong yang atas yang pemimpin ini memegang stabilisasi leher. Stabilisasi leher ini disedekapkan ya, sedekap. Terus penolong 2 3 4 ini dengan
posisi tangan menyilang seharusnya ya, menyilang. Saling tumpang tindih antara satu penolong dengan penolong yang lain. Terus dikasih aba-aba oleh penolong, pemimpinnya, 1, 2, 3, miring. Nah, ini. Kalau gambarnya itu di sini, bentar. Ini kurang bawah ya. Nah, ini gambarnya seperti ini. Bentar, ini. Kalau kita lihat, kalau di nah ini kalau kita lihat gambarnya ini seperti ini ya. Nah, ini ada yang pemimpinnya, terus ini tangannya menyilang ini ya. Oke, 1, 2, 3. Tuh. Setelah lock roll lalu dilakukan, ini ada istilah finger swap ya. Finger swap. Jadi finger swap ini adalah melakukan swap ya, melakukan swap. Bawahan sedikit ya. Finger swap ini adalah swap out of range ya, ini swap out of range ya, ini ya, swap out of foreign body in the mode by index finger, jari telunjuk ya, in unconscious patient only. This is not advised in a conscious of confusion patient. Jadi dengan memasukkan jari telunjuk ya, jari telunjuk ke mulut pasien ya, ke mulut. Nah, tidak boleh pada pasien yang sadar dan pasien dengan kejang. Ini tidak boleh ya. Hanya pada pasien tidak sadar, unconsciousness ya. Oke. Tekniknya adalah kalau kita lihat gambar di sini ya, tekniknya itu macam-macam sebenarnya, tapi kalau lihat gambar ini, nah tekniknya seperti ini ya. Open the mouth ya, buka mulut ya, dengan 2 jari kita yang begini, tongue jaw lift. Tongue jaw lift itu artinya dengan memegang dagu ya, terus mulut pasien dibuka ya. Setelah dibuka dengan jari telunjuk ini ya, locate obstruction ya, locate itu cari lokasi obstruksinya, terus ini digantol ya, digantol, insert apa ini, di insert ya your finger. Habis itu terus ditarik ya, ditarik. Ada juga teori seperti ini. Jadi dari bibir sebelah kanan ini terus diputar ke sebelah kiri ya, disapukan ya, namanya finger swap. Finger itu jari, swap itu apa? Sapu ya. Jadi teknik sapu jari ya, menyapu kotoran dengan sapu jari. Seperti itu. Ada pertanyaan, ini pada anak kecil apa boleh Pak Agus? Boleh, boleh. Tetapi begini, rekomendasinya finger swap itu hanya pada obstruksi yang tampak ya, tampak. Jadi tampak dan memungkinkan tangan untuk meraih. Tapi kalau tidak tampak atau sedikit tampak, itu bahayanya malah justru tidak menyapu, malah mendorong kotoran itu masuk ke dalam saluran pernafasan. Ini ya, finger swap makanya harus hati-hati. Terutama Anda nggak boleh panik. Pasiennya dipastikan pasien tenang. Terus posisinya, kalau posisinya Anda lihat ini adalah posisi sudah head till chin lift ya, sudah head till
sudah Chinleaf ini ya, atau Jotras ini. Sudah head lift Chinleaf Jotras. Ini makanya hati-hati, rekomendasinya pasien harus tidak sadar ya. Pasien tidak sadar dan obstruksinya tampak betul ya. Tampak sumbatannya. Ya, sumbatannya tampak. Ini yang paling perlu Anda perhatikan ya. Seperti itu. Kita lanjut. Ya, ini alatnya. Alatnya untuk suction ya. Alat untuk suction. Jadi alat ini sebetulnya macam-macam bentuknya ya. Bentuknya macam-macam. Ada yang modelnya itu seperti ini ya. Seperti alat elektrik. Ya, ini alat elektrik ini yang. Yang ini electric suction ya. Elektrik ya, suction. Kalau yang ini manual ya. Manual suction. Tinggal pilih lah mana. Jadi kalau di lapangan ya saya rekomendasinya ini. Yang manual suction ini. Tekniknya adalah ini ditarik terus dia akan menyedot udara dari sini. Ya, terus masuk sini, kotorannya sini ya. Kalau suction ini juga gitu, ini kanulnya ya, ini kanul. Nah, terus ini nanti ada tutupnya nih, dipencet, ditutup. Kalau ditutup dia akan udaranya tersedot ya, tersedot itu terus masuk ke dalam tabung. Terus ini bisa dikasih air ya, kasih air dari kotorannya masuk sini, tidak bisa naik ke sana ya, karena ini udara ya, nggak bisa naik. Cukup dalam tabung ini dan jangan lupa tabung ini dikasih desinfektan ya. Desinfektan ya, silakan pakai apa, monggo pakai karbol atau pakai Lysol bisa ya, karbol atau Lysol. Ini contoh alat suction ya, suction. Oke, jadi kalau mungkin Pak kalau tidak ada seperti ini gimana Pak, ya monggo, mungkin Anda punya imajinasi ya, imajinasi untuk mengembangkan alat ini ya. Mungkin alatnya bagaimana kira-kira supaya mudah ya, mudah didapatkan, mudah dilakukan ya, ini namanya inovasi ya. Inovasi, silahkan bisa Anda kembangkan. Oke, lanjut. Ini adalah teknik Hetil Chinleaf Jotras ya, teknik Hetil Chinleaf Jotras. Hetil itu adalah mengangkat kepala ya, mengangkat kepala Hetil. Chinleaf itu membuka mulut, Jotras itu menarik dagu jauh ya. Ini kalau kita lihat detail gambarnya, nah ini yang apa, open airway model. Nah ini ya, ini jadi yang pertama ini, nah, ini disebut dengan apa, Hetil ya, ini ya, yang ini. Nah ini open airway ya. Pertama itu terjadi block airway ya. Ini jadi block airway ini adalah, kalau kita lihat ini saluran nafas itu kan gini ya. Dari hidung, nasofaring, orofaring. Kenapa oro ini nah? Pertemuan dengan mulut nah. Ya, saluran mulut. Orofaring terus laringofaring. Ini laringofaring. Lah inilah kalau pasiennya itu nekok, resiko terjadi sumbatan di sini. Sekali lagi, nasofaring, orofaring, terus laringofaring ya. Sini yang resiko nekok atau tersumbat ya. Oke. Jadi resiko tersumbatnya itu adalah di sini nanti. Kalau udara masuk sini, ya di sini tuh. Nah, di sini resiko tersumbat. Oleh karena itu ini lidah ya, tang. Nah, ini namanya block airway ya. Nah, untuk membuka airway-nya ya ini Hetil. Ya, Hetil.
head-tail ya. Tekan dahi ya, kepala tengadah ya, atau tekan, terus head-tail, chin lift, ya, bibirnya itu dibuka, terus ini ada jaw thrust ya. Jadi ini head-tail jaw thrust ya, chin liftnya belum. Nah, kalau ini ada namanya jaw thrust maneuver ya. Jaw thrust maneuver itu adalah tidak head-tail tapi langsung mendorong ya, mendorong dagu ya. Ini mendorong dagu, jadi dagunya ini didorong ini. Nah, terus dia agak ditarik ke atas. Nah, ini adalah jaw thrust maneuver. Jaw thrust ya. Jaw thrust maneuver ini untuk pasien suspek ya. Suspek itu resiko atau dicurigai adanya patah tulang leher, fraktur servikal ya. Servikal. Oke. Ini ya, kalau bahasa Inggrisnya adalah grabs the angle of the lower jaw and lift with both hand ya. Tekan sendi ya, atau grabs itu apa? Remes ya. Diremet atau diraih ya. The angle of the lower jaw. The angle of the lower jaw itu adalah apa? Sendi di bawah dagu ya, and lift with both hand, dan angkat dengan kedua tangan, one on each side, moving the jaw forward. Jadi salah satu dari jarinya ya, moving the jaw forward. Jadi ibu jarinya ini mendorong ke sana, 4 jari yang lain mengangkat ke sana ya. Oke, itu jaw thrust maneuver. Paham ya? Insya Allah paham. Baik, Pak Agus lanjutkan. Anak-anakku sekalian, jadi ini adalah alat untuk tadi ada gargling ya. Gargling itu nanti seperti bergumur. Jadi tindakannya adalah lokro, miringkan, finger swab, terus suction, disedot, itu gargling. Kalau yang kedua itu adalah snoring ya. Snoring itu adalah lidah jatuh ke belakang. Jadi lidah ini, tang ini ya, ini jatuh ke belakang ya. Ya, kalau kita gambarkan, kalau ini kepala itu ya. Kepala itu ini saluran nafasnya. Nah, saluran nafas itu, saluran nafas dan lah, karena ini saluran nafas dan jatuh ya di sini. Nah, ini lidah itu di sini. Lidah itu menutup sini. Seharusnya dia di sana. Terus dia itu jatuh ke belakang. Yang menutup gini. Makanya tuh ada alat yang namanya OPA, oropharyngeal airway ya. Jadi lidahnya itu ditekan ini. Nah, seperti ini alatnya. Kalau kita gambar jelasnya gini. Kalau ini lidah ya. Lidahnya. Maaf ya, enggak pas gambarnya sih. Nah, kalau ini gambarnya lidah gini. Nah, gini lidah. Nah, ini nanti ada alat yang modelnya seperti ini. Kayak sabit gitu ya. Ini lubang ini ya, lubang. Ini namanya OPA. OPA dan OMA. OPA ini oropharyngeal airway ya. Oropharyngeal airway. Jadi ini OPA, oropharyngeal airway. Kita lihat ini singkatannya oropharyngeal airway. Fungsinya adalah untuk menekan lidah. Ini ya, menekan lidah
agar tidak jatuh ke belakang sehingga mengakibatkan obstruksi jalan nafas ya. Tekniknya ini ada 2 teknik, pemasangan langsung dan tidak langsung ya. Cara yang pertama adalah ini pada anak-anak ya. Ini adalah diukur dulu ya, ini diukur dulu. Mengukurnya dari mana? Dari tepi bibir sampai ke ujung telinga. Nah, sini ukurannya seperti itu. Nah, setelah itu kalau pada anak-anak nggak boleh langsung ya, harus pakai tong spatel, dibuka, dimasukkan gini, posisinya gini ya. Nah, gitu. Terus setelah masuk terus diputer ya, seperti itu. Nah, nanti mungkin kita bikin video untuk itu ya, untuk pemasangan orofaringeal RW ya. Oke, itu untuk snoring. Ada juga kalau OPA itu orofaringeal, ora paring, mulut, melalui mulut. Kalau ini NPA, nasofaringeal RW ya. Jadi nasofaringeal ya, faringeal RW. Nasofaringeal RW itu adalah untuk menekan, untuk membuka jalan nafas juga ya, tapi ini tidak mencegah lidah jatuh, tapi untuk membuka obstruksi yang ada di antara lubang hidung dengan ini, antara nasofaring dengan orofaring ya. Namanya NPA, nasofa. Kalau masangnya langsung dimasukkan melalui hidung. NPA ya. Nasofaringeal RW. Lanjut. Nah, RW sudah. Jadi kesimpulannya RW itu ada 2. Kalau snoring dan gargling. Kalau gargling tindakannya apa tadi? Lokro dimiringkan, finger swab. Kalau pasiennya tidak sadar, ya, suction ya. Suction, finger swab juga gitu. Tidak boleh diberikan pada siapa? Pada pasien dengan kejang dan pasiennya sadar. Ya, nggak boleh itu. Ya, kalau suction juga gitu. Nggak boleh pada pasien sadar di suction. Berarti apa? Kalau pada pasien sadar ya suruh batuk efektif ya, dengan tarik nafas panjang, hembuskan, tarik nafas panjang, hembuskan, tarik nafas panjang, terus batukkan gitu ya. Nah, itu batuk efektif sambil memegang perut ya, supaya nggak sakit. Baik, ini breathing ya. Breathing ini adalah pernafasan ya. Nah, ini breathing itu istilahnya adalah pernafasan. Kalau airway jalan nafas, kalau breathing pernafasan. Pemeriksaannya IPA tetap ya, inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi. Inspeksi dilihat ekspansi dada. Berarti pada pasien ini yang curiga gangguan breathing, maka dadanya harus dibuka ya. Dada dibuka. Nah, seperti di video nanti ada, dada dibuka, dilihat ekspansinya ya. Terus kelainan dinding dadanya ada atau tidak ya. Nah, ekspansi itu mengembangnya dada, ini dilihat ya. Nah, ini mengembangnya dada, naik turunnya. Kelainannya ada enggak? Ada jejas, kalau ini dada ya. Ada jejasnya, atau mungkin ada apa? Diketuk ya, perkusinya. Itu ada udara atau darah. Udara tang ya. Timpani ya. Timpani ya. Timpani. Kalau darah redup. Maaf, kalau ada udara sonor ya. Kalau ada darah timpani redup. Dup gitu ya. Kalau deg ringan berarti ada udara. Terus nafasnya apa? Vesikuler, ini teratur ya. Yang teratur. Itu vesikuler ya. Tapi
Nah, itu ada dua, ada nafasnya ada dua ya. Ada Kussmaul ya. Kussmaul, ada Cheyne-Stokes ya istilahnya. Ada Cheyne-Stokes ya. Tulisannya Cheyne ya. Cheyne pakai ne. Cheyne-Stokes ya. Cheyne-Stokes itu nafasnya dangkal dan cepat ya. Dangkal dan cepat. Ya. Kalau Kussmaul itu lambat dan dalam. Ya. Kalau Kussmaul lambat dan dalam. Ya, jadi ada Cheyne-Stokes, ada Kussmaul ya. Kalau ini lambat dan dalam. Kalau Cheyne-Stokes itu kalau digambarkan gini nafasnya. Berhenti. Berhenti. Cepatnya itu karena apa? Untuk mengeluarkan CO2. Ya, karena kelebihan CO2. Kalau Kussmaul itu kekurangan oksigen. Ya. Lambat dan dalam. Ya. Kalau boleh saya gambarkan, gambarnya gini. Kalau yang Kussmaul ya. Wah, tuh. Jadi untuk mengambil oksigen, intake oksigennya dinaikkan ya. Tuh, jadi kekurangan oksigen pada Kussmaul ya. Seperti itu. Oke, lanjut. Breathing, ini yang perlu diperhatikan oleh kita semua. Jadi pada kasus-kasus pernafasan ya, pada kasus-kasus pernafasan itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan karena kelainan dinding torak karena trauma ya, dinding dada karena trauma. Nanti ada gambarnya di bawah ya. Jadi di breathing atau ini, ya, di breathing atau pernafasan itu ada 5 gangguan yang harus diperhatikan. Ada open pneumotorak, tension pneumotorak, masif, dan flail chest. Ini yang perlu kita perhatikan. Dan yang terakhir adalah tamponade jantung ya. Nah, ini tamponade jantung. Jadi ini harus paham Anda harus paham. Apa cirinya? Ciri itu ya gejalanya, gejala dan pemeriksaannya, PMX-nya. Terus setelah tahu cirinya dan tanda, terus tahu tindakannya. Tindakannya beda-beda ini. Untuk breathing, makanya Anda bekerjasama dengan dokter untuk saling menasihati atau memberikan masukan ya terkait dengan gangguan breathing pada pasien ya, tidak ada yang kerja sendiri ya. Yang pertama ini Pak Agus mau diskusi tentang open pneumotorak ya. Open pneumotorak. Jadi open itu adalah terbuka ini ya. Open itu terbuka. Jadi pneumo itu adalah udara. Pneumo itu paru-paru, maaf. Torak itu adalah rongga torak. Jadi adanya udara yang masuk ke dalam rongga dada. Boleh nggak udara masuk rongga dada? Nggak boleh. Yang boleh udara masuk ke paru-paru. Ya, itu yang perlu kita pahami. Jadi ketika ini tulang koste ya. Jadi tulang koste kalau dari depan ini ada, kalau gambarnya gini ya. Kalau ini sternum ya, sternum. Nah, terus di sini ada klavikula. Nah, klavikula. Terus di sini ada tulang koste 1, 2, 3 gitu ya. Ini juga gitu. Nah, di depan kita ada ya, ada 12 ya, membentuk seperti ini. Nah, ketika tulang ini patah, fraktur ya, maka dia akan tembus ke paru.
Kalau dia patah, dia akan melubangi paru-paru. Nah, bahayanya apa? Bahayanya ketika paru-paru ini lubang, maka udara yang masuk melalui hidung itu menjadi sedikit, yang banyak adalah udara yang masuk melalui lubang itu. Kalau udara banyak masuk melalui lubang itu, maka yang terisi bukan paru-parunya, justru malah rongga toraknya. Ini ya, banyak sekali udara sini mengisi rongga torak, ya, penuh gitu terisi rongga toraknya. Akhirnya terjadilah ini namanya paru-parunya mengecil atau kolaps, ya, kolaps paru. Kalau paru-parunya mengecil, yang pasti tidak bisa bernafas dengan maksimal. Ya, jadi open pneumotorak itu adalah terjadinya lubang di dinding dada yang mengakibatkan udara dari luar masuk ke dalam rongga torak, sehingga paru-paru terjepit oleh udara yang masuk ke rongga torak, namanya kolaps paru, sehingga udara dari saluran pernafasan tidak bisa masuk ke paru-paru karena paru-parunya mengecil karena tertekan oleh udara dari luar. Kenapa bisa menekan? Karena tekanan udara atmosfer luar itu lebih tinggi daripada tekanan di dalam rongga torak. Hal seperti ini kira-kira berapa menit, Pak? Ya, maksimal paling tidak 20 menit. Jadi kalau ada kecelakaan, tidak segera ditutup lubang ini, maka terjadi kempes paru-parunya. Nah, nutupnya pakai apa? Pakai tangan nggak apa-apa. Pakai tangan, pakai plester sementara nggak apa-apa. Tapi harus ada tekniknya, ya toh. Harus ada tekniknya. Jadi tidak boleh nanti ditutup langsung. Kenapa? Kalau ditutup langsung, udara dari saluran nafas masuk paru-paru, karena paru-paru jebol, dia juga mengisi rongga torak. Makanya ini nanti ada namanya tindakan pasang kasa 3 sisi. Kasa 3 sisi. Ya, kasa 3 sisi. Kalau ini kita gambarkan ini apa? Ini lubangnya ya, lubangnya ini kostenya ya. Kostenya. Terus di sini ada lubangnya. Nah, ini dipasang kasa di atasnya ya. Kasa. Bukan kasa sebenarnya ya. Ini harus plastik, kedap udara plastik atau grenjeng ya. Nah, ini ditutup. Terus setelah itu dikasih plester sini ya. Di plester. Plester. Yang sini tidak. Jadi kalau gambarnya gini ya. Nah, ini sebenarnya gini. Nah, ini plester, di plester. Yang sini tidak. Sehingga apa? Ketika orang itu tarik nafas, inspirasi, maka udara dari luar nggak bisa masuk. Kenapa? Karena ini nutup. Kesedot ya lubang sini ya. Nutup. Kalau dia mengembuskan nafas, maka lubang ini akan buka. Bukan lubang ya, penutup ini akan buka. Jadi seperti kalau kita ibaratkan gini, buka, nutup, buka, nutup. Kalau saya nyedot, dia nutup. Kalau saya mengembuskan nafas, gitu, dia buka. Nah, ini namanya kasa 3 sisi ya. Ya, kasa 3 sisi. Ya. Nah, ini namanya open pneumotoraks. Ya, udah. Jadi sekali lagi open itu adalah patahnya tulang rusuk yang menembus paru-paru sehingga udara luar bisa masuk ke dalam rongga torak, paru-parunya menjadi tertekan sehingga mengecil dan mengakibatkan gangguan pernafasan. Pertolongan pertama, pasang kasa 3 sisi supaya udara dari luar nggak bisa masuk. Apa boleh terus-menerus dengan kasa 3 sisi? Nggak boleh. Harus segera dibawa ke rumah sakit, nanti dipasang namanya WSD.
WSD ya. Saya gambarkan di sini ya. Nah, WSD ya. WSD. WSD. Atau water seal drainase ya. Jadi kalau kita lihat tadi kalau paru ini rongga torak ya, kita lihat dari sini ya. Nah gini, ini kostennya, ini paru-parunya gini ya. Nah gini paru-paru ini, kalau ada 3 lobus gini, terus dia itu lubang sini, maka ini nanti dikasih selang ya dari luar, kasih selang. Kalau ini kulitnya ya dijahit di sini, dijahit, terus selang itu nanti dipasang, disalurkan ke WSD, water seal drainase ya. Prinsip kerjanya bagaimana water seal drainase itu? Water seal drainase itu ada tabung ya. Jadi ada tabung. Yang pertama tabung pertama, terus tabung kedua ya. Nah, ini letaknya harus lebih rendah daripada tubuh. Jadi pertama ini selangnya masukkan sini. Saya masukkan sini. Ya. Terus maaf, ini ke sini. Ada selang ini. Nah, sampai sini. Selang ya. Nah, terus ini ada air, kasih air. Nah, terus ini ada selang lagi sana. Ke tabung kedua. Tabung kedua. Nah, ini langsung ke sini, ke air juga. Nah, terus ini nanti ini air juga ya. Nah, terus ini ada tabung yang maaf, ini penutup ya, penutup udah. Nah, udah ditutup, sini nggak ada. Nah, terus ini ada tempatnya, ada apa? Pengaitnya itu ya. Jadi ini tabungnya 2. Nah. Jadi ketika pasien nafas ya biasa dia nafas, paru-parunya mengembang mengempis, tapi darah, udara yang tidak dipakai tetap keluar ya, yang di rongga torak itu keluar karena dia lebih rendah ya, keluar masuk ke dalam air ya, blukuduk itu. Kalau udaranya juga akhirnya keluar pas ini, blukuduk akhirnya keluar sana. Nah, udah keluar. Tapi darah dia tercampur di sini. Darah tercampur di sini kalau ada darah. Makanya kalau sudah warnanya itu merah banget, maka air di dalam tabung ini dibuang. Caranya bagaimana? Sekali lagi ini perlu diperhatikan. Diklem dulu, dijepit sini pakai arteri klem. Ya, dijepit pakai arteri klem, ya. Dijepit, baru tabungnya dilepas. Jangan sampai ini Anda buka tapi tabungnya tidak diklem, karena kalau dibuka tabungnya dilepas, maka udara bisa masuk lagi ke dalam paru-paru. Atau kasus yang terjadi sering itu pasien mau foto torak, lupa nggak diklem, tabungnya lupa Anda angkat, diangkat ya, sehingga air ini yang darah ini bisa kembali lagi ke paru-paru. Pasiennya bisa meninggal tuh di atas tempat tidur ya. Hati-hati, sekali lagi ini adalah water seal drainase. Ya, alat untuk mengeluarkan cairan darah, udara di rongga torak ya, agar toraknya tidak tertekan sehingga paru-parunya bisa mengembang ya. Water seal drainase, WSD ya, diingat-ingat alatnya ini, WSD. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kasa 3 sisi tadi. Nah, yang saya occlusive bandage ya 3 sisi. Ya, occlusive bandage 3 sisi. Jadi ini di buster ya, sana di buster, sehingga udara bisa keluar masuk lewat sini. Nah, ini namanya kasa 3 sisi ya.
Kasa 3 sisi. Pak, kalau ini cirinya gimana, Pak? Pokoknya setiap lubang di dada, ini abrasi ya, lecet gitu. Lubang ini ada udara, tampak ya, udara yang bercampur dengan air atau darah, ada gelembung ya, gelembung-gelembung. Ini pasti dipastikan itu adalah open pneumotoraks. Jangan lama-lama ya, jangan lama-lama di UGD. Makanya Anda exposure itu harus dibuka semua. Dinding dadanya harus dibuka semua, sehingga harapannya nanti seluruh dada itu tampak, dan mana yang luka lecet yang mencurigakan itu adalah fraktur koste dan open pneumotoraks ya. Oke, itu kasa 3 sisi. Kita lanjutkan. Tadi yang open, terus ini adalah tension pneumotoraks ya. Tension pneumotoraks. Jadi tension itu adalah tekanan ya, tekanan, tekanan. Jadi tekanan di dalam rongga toraks ya. Jadi ketika open ya, open terjadi udara ini ya, di sini ada udara yang masuk ya, udara yang masuk ke dalam rongga toraks karena adanya lubang. Udaranya masuk, lama-lama paru-parunya kolaps ya, mengecil, akhirnya apa? Peningkatan tekanan intratoraks. Toraksnya itu melembung, mengembang, sehingga yang paling tampak di tension itu adalah nafas paradoksal ya. Istilahnya nafas paradoksal. Paradok itu tidak seimbang. Jadi yang sini itu lemah, yang sini kuat. Kalau nafasnya gitu ya, seperti itu. Dan nanti trakeanya ya, trakeanya itu di sini mesti dia akan bengkok ke sana, deviasi trakea ya, bengkok ke kiri. Karena apa? Yang kanan itu buntu ya, buntu, sehingga banyak udara itu yang ke kiri. Jadi nanti kalau kita lihat di sini ada deviasi trakea ya, trakeanya bengkong ya. Ini kalau Anda lihat gambarnya, ini bengkong ya, dia akan bengkong ke kiri ya. Jadi kalau ada tanda nafas paradoksal dan deviasi trakea, nah ini berarti kita curiga pasiennya ada tension ya, tension pneumotoraks. Artinya adalah peningkatan tekanan di rongga toraks. Bahayanya apa? Bahayanya adalah nanti bisa mendesak jantung atau disebut dengan tamponade jantung ya. Oke, open tension. Yang ketiga adalah masif pneumotoraks. Masif itu artinya adalah perdarahan hebat ya. Perdarahan yang hebat, grojok perdarahannya. Kenapa? Karena paru-parunya itu sobek ya, robekan paru. Nah, ini tekniknya adalah nanti ada open torakotomi gitu. Dibuka, terus paru-parunya yang rusak di lobektomi, dibuat ya, lobektomi. Terus dijahit ya, ada penjahitan, penghentian perdarahan. Ini bukanya seperti ini ya. Kalau ini laparoskopi VETS ya, laparoskopi tanpa membuka jaringan ya, VET. Ini modelnya kalau di abdomen itu laparoskopi ya. Jadi dengan kopi ya, kopi itu dengan monitor, hanya memasukkan alatnya ke dalam rongga toraks ya, dari belakang disedot saksennya ini ya. Itu. Nah, ini sudah teknologi terbaru itu ya, seperti itu. Lanjut,
ada flail chest. Ya, flail chest. Flail chest itu nama lainnya adalah iga melayang. Iga bakar enak ya. Kalau iga melayang, nah ini yang bahaya kalau iga melayang itu ya. Nah, iga melayang ya. Nah ini, ntar, kurang ke bawah ya. Nah ini, flail chest atau iga melayang. Ya. Kenapa terjadi iga melayang? Ini kalau kita lihat gambarnya. Jadi ketika patah tulangnya itu lebih dari 1, 2, 3. Ini fragmennya banyak ya, kecil-kecil, remek istilahnya ya. Nah ini, jadi banyak seperti ini. Maka ini sangat nyeri sekali untuk nafas. Kenapa? Ketika terjadi flail segment, flail itu melayang. Ya. Flail itu adalah ini melayang ya, melayang. Ini chest iga ya, iga melayang. Maka ketika terjadi inspirasi, tarik nafas, maka tulang-tulang iga itu akan masuk ke dalam. Bayangkan ya. Kalau dia ekspirasi akan keluar. Jadi kalau kita lihat gambarnya Pak Agus nih, krek 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 krek, itu sakit sekali. Maka ini pertolongannya nanti adalah dengan pemasangan kasa lebar. Jadi di sini nanti pasang kasa ya, plester lebar, di plester ya, supaya kelet ini ya, juga double tip, kelet ke plester sehingga ketika nafas dia akan kelet sehingga ikut dengan pergerakan dinding dada. Ya ini pertolongannya adalah plester lebar. Kalau yang tension tadi needle thoracocentesis, dicoblos. Ya, nanti ada gambarnya di bawah. Oke lanjut, ini tamponade jantung. Tamponade jantung itu adalah adanya infiltrasi cairan ke dalam jantung. Ya, infiltrasi cairan ke dalam jantung karena adanya tension dan open sehingga mendesak jantung ya, jantungnya bergeser ke kanan, ke kiri, terus terisi cairan. Nah, karena tersumbat pembuluh darahnya ya, terakumulasi sehingga jantungnya terjadi perikardial efusi. Efusi itu cairan ya, cairan yang masuk di perikardium. Jadi kalau lapisan jantung itu ada 3 ya, perikardium, endokardium, miokardium ya. Peri, mio, ya, endo ya, PEM, perikardium, miokardium, endokardium ya. Perikardium, miokardium, dan endokardium. Nah, ini nanti bisa terisi oleh cairan ya, sehingga mengakibatkan beratnya jantung untuk berkontraksi. Itu disebut dengan tamponade jantung. Tindakannya bisa operasi, disedot nanti cairannya ya. Baik lanjut, ini WSD ya, WSD water cell drainase yang saya ceritakan tadi di awal ya. Ini saya jelaskan sekali lagi. Pemasangan WSD ini dokter spesialis biasanya yang masang itu dokter spesialis paru ya, atau dokter spesialis paru. Jadi pemasangannya seperti ini ya. Ini diklaim, jangan lupa ya, ada klaimnya. Nah, ini ada klaimnya di sini, jangan lupa. Ini cairannya masuk sini. Nah, itu ya. WSD water cell drainase ini. Jadi ya, ada masuk, ini darahnya sini, terus ada udara keluar ya sini.
masuk air lagi, terus dia keluar. Ingat diklem sebelum dibawa kemana-mana, jangan sampai posisinya lebih tinggi daripada posisi paru, nanti bisa mengalir ke sana. Nah, seperti itu. Ini WSD, alat realnya seperti ini, yang agak canggih ya, alat WSD. Hati-hati, ini ada tombol-tombolnya. Ya, biasanya ada sekalian dengan suction ya. Nah, seperti itu. Lanjut. Nah. Oke, sekarang tindakan pertolongannya apa? Kalau open pneumothorax ya, open itu kasa 3 sisi. Kalau tension, needle thoracocentesis, coblos ya. Kalau masif, thoracotomy sito itu cepat. Operasi, dibuka paru-parunya, terus dihentikan berdarahnya, dibuang darah-darah yang sisa yang tidak dipakai. Flail chest, iga melayang, itu analgesik, anti nyeri ya. Anti nyerinya bisa anti nyeri non narkotik ya, coba. Kalau sangat nyeri baru pakai narkotik. Narkotik yang terkenal ini adalah petidin ya, yang paling banyak digunakan. Tamponade jantung, perikardiosintesis, tadi disedot. Tadi kalau perikardium, miokardium ada cairan di sana, nanti disedot ya, seperti itu. Oke, itu tadi breathing ya, banyak sekali tadi breathing. Lanjutnya adalah circulation. Circulation ini adalah peredaran darah, berhubungan dengan peredaran darah. C. Circulation ini kalau kita lihat, sirkulasi ini ada triasnya ya, ada trias. Jadi sirkulasi itu dipengaruhi oleh 3. Satu itu adalah jantung sebagai pemompanya, terus salurannya disebut vaskuler, pembuluh darah ya, ada 2, vena dan arteri. Nah, yang ketiga itu adalah darahnya ya. Darah itu tidak hanya darah, ini juga ada namanya sel darah, ada plasma, dan jangan lupa di dalam darah itu juga ada air ya. Oke. Jadi ketiga ini juga mempengaruhi sirkulasi. Jadi jantung sebagai pemompa ya, vaskuler sebagai sebagai salurannya, ini salurannya ya. Darah itu sebagai isinya. Ketiga-tiganya itu nggak boleh berkurang ya. Nggak boleh berkurang lah. Sekarang kita bicara tentang jantung dulu. Jantung, pompa jantung itu kita lihat sirkulasinya kan ada sirkulasi kecil dan besar ya. Oke, sekali lagi saya mengingatkan tentang jantung. Jadi ini ada atrium ya, atrium dextra, atrium sinistra, ventricle dextra, ventricle sinistra. Darah dari tubuh itu masuk ke atrium dextra sana. Maaf ya. Bentar. Dari ventricle dextra ini ya. Dari tubuh masuk melalui vena cava inferior ke atrium dextra dan vena cava superior ya. Vena cava vena cava inferior, vena cava superior ya. Kalau ini inferior
inferior itu bawah. Masuk ke atrium dextra, ini AD atrium dextra, terus menuju ke ventricle dextra. Ini membawa darah apa? Darah kotor, banyak mengandung CO2. Ya, banyak mengandung CO2. Sehingga setelah itu dari ventricle dextra, ini darah kotor ini dibawa mana? Ke paru-paru oleh arteri pulmonalis, ada 2 ya, karena paru-parunya 2. Ada 3 lobus, satunya hanya 2 lobus. Ya, ini arteri pulmonalis. Nah, di sini terjadi proses oksihemoglobin. Oksihemoglobin ini adalah ini ya, oksihemoglobin. Oksihemoglobin itu adalah, kalau ini proses kapiler, CO2 itu keluar, oksigennya masuk. Oksigen masuk dibawa oleh apa? Oleh Hb atau hemoglobin. Ya, hemoglobin. Globin ini di mana? Di eritrosit atau sel darah merah ya, sel darah merah, hemoglobin. Oke, setelah melalui tahap oksihemoglobin, maka oksigen yang sudah masuk dalam darah dikembalikan ke jantung melalui vena pulmonalis menuju ke atrium sinistra. Sini. Dari atrium sinistra ke ventricle dextra, ventricle sinistra, maaf, ini bukan dextra, sinistra ya. Ventricle kiri menuju ke seluruh tubuh melalui aorta. Aorta ini menuju seluruh tubuh. Nah, sehingga pertanyaannya, pompa jantung itu berapa jumlahnya atau besarannya berapa? Pompa jantung itu disebut juga dengan ya, ini pompa ya, pompa jantung. Nah, pompa jantung itu disebut juga dengan CO atau cardiac output. Cardiac output ya, sekali lagi, cardiac output. Cardiac output itu apa? Cardiac output itu adalah ya, cardiac output itu adalah jumlah darah yang dikeluarkan jantung selama 1 menit. 1 menit. Rumusnya bagaimana? Ya, maaf. Rumusnya bagaimana untuk cardiac output? Rumusnya adalah ya. Rumusnya adalah ini rumus. Cardiac output sama dengan stroke volume kali jumlah nadi. Ya, stroke volume itu curah sekuncup. Artinya sekali denyut, 1 kali denyut kali nadi. 1 kali kontraksi itu kurang lebih 70 cc. Ya. 1 kali denyut jantung itu loh. Duk, lup, duk, lup, duk. Duk itu ventricle kontraksi, S2 ya. Lup, duk, lup itu kontraksi atrium, dup itu kontraksi ventricle. S1 itu kontraksi atrium, dup itu kontraksi ventricle. Sekali dup itu 70 cc. Kalau 1 menitnya itu berapa kali dup, itu nadi namanya. Katakanlah ini katakanlah 70 kali ya. Berarti 70 kali 70 49. Nah, 70 cc kali 70. 4900 cc per menit. Ya, 4900 cc per menit. Berarti kurang lebih kalau kita bulatkan 4,9 liter.
Kalau dinaikkan ya 1, 2, 3, komanya di sini ya. 4,9 liter per menit. Ya paling tidak ada 5 liter lah. Enaknya ngomong ya. 5 liter per menit. Anda bayangkan kalau pembuluh darah itu sobek arteri karotis gitu, ya langsung mati pasiennya. Kenapa? Karena ya itu denyutnya luar biasa, besar di arteri karotis. Itu pompa jantung. Sirkulasi ya. Oleh karena itu, jantung ini memegang peranan penting di dalam memompa darah. Yang kedua adalah pembuluh darahnya. Ya, pembuluh darahnya ini. Nah, ini pembuluh darahnya. Ini vena ya, vaskuler. Vaskuler ini ya bisa melebar atau lawannya juga bisa mengecil. Mengecil, melebar dan mengecil. Jadi diameternya ya, diameter pembuluh darah itu kalau kita lihat lumennya segini bisa mengecil gini gitu. Bisa melebar lagi gini. Jadi melebar, mengecil, ya melebar ya. Kalau melebar itu disebut dengan vasodilatasi. Nah, kalau mengecil itu disebut dengan vasokonstriksi. Oke, paham ya? Oke, vasodilatasi dan vasokonstriksi. Kalau vasodilatasi otomatis melebar. Tekanannya naik apa turun? Vasodilatasi. Betul. Turun. Kalau kita lihat ini tabung ya. Berisi air penuh. Ini ke bawah. Begitu ini tabungnya melebar segini. Nah, isinya akhirnya segini ya. Nah, menurun tekanannya itu. Ya, jadi vasokonstriksi itu tekanannya naik. Kalau vasodilatasi justru tekanannya nanti turun. Kalau tekanan naik, kadar outputnya tinggi apa rendah? Ya tinggi. Kalau tekanannya turun, kadar outputnya ya rendah. Tekanannya turun, ya. Oke. Ini faktor yang kedua. Faktor yang ketiga masih sirkulasi itu adalah isi. Isinya adalah darah. Darah itu jangan lupa di dalam darah itu ada sel darah. Sel darah merah, apa namanya? Eritrosit. Sel darah putih, leukosit. Sel pembekuan darah, trombosit. Jadi ada 3 itu yang perlu diperhatikan. Ada air, ada plasma. Yalah. Kalau orang kekurangan darah, otomatis juga kadar outputnya turun, ya. Kekurangan darah, kekurangan air juga seperti itu, kadar outputnya turun. Kekurangan darah disebut dengan apa? Hemorrhagic, perdarahan, atau kekurangan sel darah merah, eritrosit, ya. Itu disebut dengan apa? Anemia, ya, anemia. Hemorrhagic. Kalau kekurangan air apa? Dehidrasi. Ya. Dehidrasi. Atau shocknya disebut dengan shock hipovolemik. Kalau ini shock hemorrhagic, kekurangan darah. Kalau kekurangan air disebut dengan shock hipovolemik. Kembali ke teori tadi, slide ya. Nah, ini. Jadi sirkulasi itu yang perlu dilihat apa nanti? Yang dilihat ada ini. Yang pertama adalah identifikasi sumber perdarahan eksternal, ini yang paling penting. Perdarahan ya, kebacok atau kena tembus atau kena peluru dan lain sebagainya ya. Terus kaji nadi ya,
periksa nadi, cepatnya, kualitasnya, teratur enggak. Nadi cepat namanya apa? Tachikardi ya, tachi. Kalau lambat bradi ya, bradikardi. Kalau teratur reguler ya. Kalau tidak teratur irreguler. Terus tahu. Normanya berapa nadi itu? Nadi itu normanya adalah ada yang mengatakan 75 sampai 80 dewasa ini ya. Nah, nadi itu fungsinya adalah interpretasi kecepatan darah yang masuk ke dalam jaringan. Kalau itu darahnya berkurang yang masuk jaringan, maka akralnya menjadi dingin. Ya. Akralnya menjadi dingin. Nah, ini. Akralnya menjadi dingin ya. Terus tekanan darahnya dilihat juga. Kalau akralnya dingin, nadinya cepat, kompensasi kekurangan, pasiennya lemah, itu tanda-tanda shock. Shock ya. Shock itu adalah ketidakcukupan suplai darah di dalam jaringan tubuh. Ada berapa penyebabnya 3 ini? Jantung ya. Kalau kita lihat di sini shock itu karena ya ini. Yang pertama karena jantung, disebut dengan shock kardiogenik, vaskuler ya, vena arteri, itu disebut dengan shock anafilaktik. Nah, sedangkan karena kalau darah ya ada 2, ada shock perdarahan itu shock hemoragik. Kalau kekurangan cairan ya disebut dengan shock hipovolemik. Udah ya, sampai sini paham ya. Pertanyaannya kalau shock hemoragik diapakan? Ya transfusi darah. Kalau shock hipovolemik ya infus cairan ya. Kalau shock anafilaktik ya, anafilaktik itu karena pembuluh darahnya vasodilatasi ya, vasokonstriktor. Vasokonstriktor. Apa obatnya vasokonstriktor itu? Contohnya adalah adrenalin ya, epinefrin, disuntikkan secara subkutan. Oke, kita lanjut ya. Masih circulation ya, sirkulasi ini tindakannya apa? Tindakan yang dilakukan yang pertama adalah pasang IV lain. Itu aja loh. Tapi kalau shock ya, shock betul ya. Ini yang nomor 1, ini yang paling cepat. Jadi ekstremitas dinaikkan. Kasih apa? Bantal, apa kasih apa ya, dinaikkan. Nah, ini kakinya dinaikkan. Pasang infus ya. Infus. Terus 2. Langsung 2 ya. Kalau perdarahannya hebat, ini langsung pasang infus di vena jugularis ya. Vena jugularis. Terus kalau tidak ada respon, cari sumber perdarahan dan hentikan. Yang paling repot adalah kalau perdarahan itu adalah perdarahan internal bleeding. Ini repot ini. Ini harus dioperasi, dibuka ya. Seperti itu. Ini contohnya kalau circulation ya. Perdarahan eksternal tampak. Ini yang tampak nih ya, karena tampak. Ini langsung dilakukan namanya direct pressure ya. Direct pressure ya. Direct pressure ini. Pegang, tekan secara langsung ya. Dengan kasa, pakai handscoon ya. Direct pressure ini. Untuk circulation. Oke. Lanjut.
Ini posisi shock, posisi Trendelenburg ya. Kalau kita lihat di sini ya, tadi kaki dinaikkan disangga atau tempat tidurnya dimiringkan ke bawah ya. Posisi Trendelenburg ya, kepala lebih rendah daripada tubuh. Ini teori ini kenapa? Ini teorinya adalah 500 cc darah ini kembali ke jantung. Nah, ini teorinya seperti ini. 500 cc darah kembali ke jantung, itu posisi Trendelenburg ya. Lanjut D, disability. Disability ini adalah tadi saya sebutkan kita memeriksa neurologis pasien ya. Jadi disability ini lebih banyak nanti kita melihat status neurologis. Status neurologis. Tadi ada PERL tadi ya, melihat pupil, ada PTIK, peningkatan tekanan intrakranial, ada lagi nanti GCS ya. Ini dilihat lagi teori yang di atas tadi. Hati-hati bila GCS turun 2 atau lebih. Ya, ini harus normalnya GCS itu adalah berapa? 456 ya. 456 itu 15. Kalau sampai ini cuma 11, ini harus tanda tanya ya. Seperti itu. Atau lateralisasi. Lateralisasi itu tanda-tanda kerusakan di otak. Ya, pupil anisokor, papil edem, tanda lain ya. Tadi tanda-tanda PTIK meningkat tadi diperhatikan ya. Peningkatan tekanan intrakranial. Terakhir exposure. Exposure. Ya. Exposure. Exposure ini adalah melihat keseluruhan. Ya, melihat keseluruhan tubuh pasien ya. Yang jelas harus dibuka ya. Dibuka tubuh pasien itu. Ini melihat keseluruhan exposure. Lah, exposure itu yang paling penting DOTS ini yang dilihat. Dots. Deformity, kelainan bentuk, open wound, luka terbuka, tenderness, nyeri tekan, swelling, bengkak. DOTS. Deformity, open wound, tenderness, nyeri tekan, dan swelling, bengkak. Contoh gini. Contoh saya gambarkan yang pertama deformity ya. Deformity atau kelainan bentuk. Jadi kalau lengan itu normalnya gini, ya lengan ya. Terus itu lengannya gini. Ini ada benjolan ke sana. Ini terus bengkak dia. Ya, ini berarti kita curiga patah tulang. Kelainan bentuk, open wound, terbuka lukanya, nyeri tekan, ditekan nyeri, swelling, bengkak. Ini kita curiga ini adalah fraktur. Ya, fraktur. Jadi DOTS. DOTS. Deformity, open wound, tenderness, nyeri tekan, dan swelling, bengkak. Deformity kelainan bentuk, open wound luka terbuka, tenderness itu nyeri tekan, swelling, bengkak. Ini harus hati-hati, harus Anda perhatikan. Dimanapun, tidak hanya tulang, bisa di dada, bisa di abdomen, ya, di kepala. Ini dilihat semuanya nanti. Oke, kita lanjut. Setelah itu survei primer itu masih ditambah ya, nanti ada survei primer, survei sekunder ya. Ini tambahan survei primer ini di GD. Apa? A, B, C, D, E, exposure, F, G, H. F itu polikateter, G gastric tube, ya, hanya heart monitor EKG. Yang berapa tuh? 12 lead itu ya. 12 lead. Ini penting. Makanya kita harus belajar bagaimana untuk mengetahui irama jantung yang normal, EKG, dengan Pak Tri Cahyo ya. Oke.
Ini perlu kita pelajari. FGH, Foley catheter, gastric tube, heart monitor. Foley catheter, gastric tube, heart monitor. Oke, itu survei primer. Ya, survei primer. Sedangkan lanjutannya adalah survei sekunder, ya. Primary survey dan secondary survey. Secondary survey atau survei lanjut, ya. Ini survei lanjut. Ya, ini lanjut, maksudnya lanjut, ya. Setelah survei primer selesai, pemeriksaan kepala dan kaki, head to toe examination. Pemeriksaan tanda vital, suhu, nadi, tensi, respirasi. Terus pemeriksaan tiap lubang hidung, finger in orifice. 9 hawa songo kalau orang Jawa bilang, ya. Mata, hidung, telinga, ya. Terus kelamin, anus, ya. Piro? Jiro, lu, pat, mo, 6, pitu, wolu, kok 8. Mata 2, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya. Ya. Kalau wanita ada tambah satu lagi, ya, vagina, ya, 9. Ini vagina. Babahan hawa songo katanya. Kalau orang Jawa itu dilihat itu semua ada perdarahan atau tidak, ya, dilihat itu. Lanjut. Oke. Secondary survey selain orificium ovaris tadi ada 9 tadi diperiksa. Ini juga ada beberapa yang tidak lupa ditanyakan riwayat, ya. Masih lanjutan dari secondary survey ini. Secondary survey ini riwayat. Ada istilah kompak. Kompak ini. Keluarnya apa? Obat terakhir diminum apa? Makanan, penyakit, alergi, kejadian, event leading, kejadian yang terjadi apa? Untuk menentukan diagnosa seperti itu. Ya, lebih ditekankan lagi nanti. Keluarnya ini nyerinya mana? Nyeri paha. Tapi kok orangnya sesak? Tanya. Apa tadi jatuh juga, dadanya kena? Nah, itu. Apa di rumah tadi minum obat diabetik, Bu? Apa di rumah tadi makan jamur, keracunan? Apa punya penyakit alergi atau punya penyakit hipertensi, gagal jantung, HIV AIDS? Apa punya alergi antibiotik? Kejadiannya tadi di mana, Bu? Kejadiannya itu di semak belukar, tiba-tiba ada yang menggigit, cokot ulo, ya, seperti itu. Atau AIUEO, konsonan semua, ya. Alkohol, insulin, uremia, epilepsi, overdosis. Alkohol, kenapa alkohol? Ya, intoksikasi, ya, keracunan. Insulin kenapa? Ya, mungkin hipoglikemi pasiennya ini, karena kebanyakan insulin umpama itu. Uremia, ya, gagal ginjal ini. Uremia. Epilepsi jelas pasiennya kejang. Overdosis ya jelas keracunan, ya, sama. Ada sampel, sign and symptom, gejala, alergi, medication, past history, last medication ambil, bodoh, ya, tadi makan, event leading, kejadian, hampir sama. Sampel ini diterjemahkan di Indonesia menjadi kompak, ya, kompak. Oke, lanjut. Ini tambahan secondary survey, kayak tadi primary survey tadi FGH, Foley catheter, gastric tube sama head monitor. Kalau secondary survey tadi, ya, ini ditambah lagi dengan foto rongsen, ya. Foto rongsen, ya. Foto rongsen ke radiologi, ya, makanya UGD harus dekat dengan radiologi, dan pemeriksaan laboratorium dekat dengan lab, ya. Kalau yang canggih lab itu biasanya tidak usah darah diantarkan, tapi di sini ada tabung dari ruangan ke ruangan, ya. Ada vakumnya. Jadi nanti tabung ini dimasukkan ke sini, ya. Ada tombolnya, jes gitu, langsung disedot seret ke lab. Dia ke lab. Ini dari UGD. Ada sistem vakum, ya. Bagus sekali kalau sistem vakum itu. Cepat, nggak usah wirawiri petugasnya, ya. Hasilnya juga situ terbalik. Dari lab, ya, kertasnya ditempatkan di tabung ini, just langsung set kembali ke UGD.
canggih itu ya. Itu inovasi perawat itu. Ya betul. Inovasi perawat bersama dengan orang teknik ya. Jadi perawat itu sudah luar biasa ya, dia bisa berinovasi di mana-mana. Oke, lanjut. Foto ronsen itu servikal, itu leher ya. Torak, AP itu anterior posterior ya. Pelvis ya, pelvis itu panggul ya, juga AP sama anterior posterior. Hanya bila pasien stabil, artinya ABC-nya itu stabil, baru boleh dia foto. Kalau tidak, jangan sekali-kali ya memaksa pasien untuk foto ronsen padahal pasiennya belum stabil, airway-nya masih grog-grog, masih gargling snoring, breathing-nya open pneumotorak belum ditangani, circulation-nya masih ada perdarahan, jangan difotokan dulu ya. Tuh yang paling penting. Oke, lanjut. Nah, ini kesimpulannya sekarang ya. Kesimpulannya. Jadi primary survey atau survei primer ini yang pertama adalah APD, alat perlindungan diri. Cek respon APVO, alert, pain verbal unresponsive. Airway pasang cervical collar, breathing kasih ventilasi. Tadi ingat ya, ada berbagai macam kelainan, open, tension, flail chest ya, tamponade ya, open, tension, flail chest, tamponade, atau tadi adanya namanya masif ya, masif pneumotorak. Oke. Circulation, direct pressure, atau kalau shock tadi posisi Trendelenburg, dicari penyebabnya macam-macam shocknya, disability GCS, PTIK, peningkatan tekanan intrakranial, exposure DOTS, deformity, open wound, tenderness, swelling. Deformity kelainan bentuk, open wound luka terbuka, tenderness nyeri, swelling bengkak. Ketambahan FGH, Foley catheter, gastric tube, dan heart monitor EKG ya. Dah, ini harus dihafalkan, bukan dihafalkan ya, diterapkan. Nanti Anda kalau ada pantom simulasi bisa menerapkan itu. Untuk secondary survey ya, secondary survey ini head to toe examination ya, mulai dari tanda vital, finger of orifice, tadi 9 lubang tadi, ada kompak IOS sampel tadi ya, terus foto ronsen sama lab. Dah, ini biasanya di UGD ya, UGD. Oke, saya kira itu matur suwun, mugi manfaat. Sekarang kita lihat videonya ya, videonya ini. Ntar oke, videonya ini saya atur dulu foto saya supaya tidak apa foto saya pindah dulu ya. Oke ya. Oh, ternyata nggak bisa. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut videonya ya. Ini video simulasi pertolongan pertama ya. General impression looks to be mid-20s male, multiple injuries, stab wounds, and we're addressing major life threats. This moment I see bleeding out of the bottom, give direct pressure.